Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natsa Ayudia Dewi Hinta. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tentang imunisasi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Langsung saja, di sini yang pertama ada pengertian, tujuan, sasaran imunisasi. Jadi, imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan sehingga tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit tertentu bila terpapar di kemudian hari. Tujuannya untuk mencegah penyakit menular berbahaya, menurunkan angka kesakitan dan kematian, menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, kemudian melindungi generasi masa depan dari wabah penyakit. Nah, di sini juga ada sasarannya. Sasarannya ada bayi dan anak-anak, itu yang paling utama. Kemudian ada ibu hamil, kemudian remaja dan dewasa melalui imunisasi lanjutan. Kemudian kelompok beresiko tinggi atau petugas kesehatan lansia. Yang kedua, di sini ada PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PD3I adalah penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksin. Contohnya yang pertama tuberkulosis atau BCG. Yang kedua difteri, pertusis, dan tetanus DPT. Yang ketiga polio. Yang keempat campak measles. Yang kelima ada hepatitis B. Yang keenam rubella. 7 pneumonia atau PCV. Yang ke-8 rotavirus. Yang ke-9 HPV untuk mencegah kanker serviks. Nah, di sini juga ada gambarnya. Kalian bisa melihat contoh gambar yang di sebelah kanan ini. Di sini ada konsep imunologi. Jadi, ketika vaksin masuk ke tubuh, kemudian sistem imun mengenali antigen atau zat asing, kemudian tubuh membentuk antibodi, kemudian terbentuk memori imun. Nah, bila virus sesungguhnya datang, tubuh cepat melawannya. Di sini ada dua jenis kekebalan. Yang pertama, kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, jadi kekebalan aktif yaitu terbentuk karena tubuh membuat antibodi sendiri. Contohnya setelah vaksinasi. Kemudian yang kedua, kekebalan pasif, yaitu antibodi langsung diberikan ke tubuh. Contohnya imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir dari ibu HBsAg positif. Di sini juga ada gambarnya. Kalian bisa melihat gambarnya di sebelah kanan, yaitu konsep imunologi. Itu dari vaksin langsung ke virus, kemudian dari virus membentuk sel darah putih. Kemudian ada jenis imunisasi. Berdasarkan waktu dan tujuannya, di sini jenis imunisasi dasar. Contohnya seperti BCG, polio, DPT, HB, HIV, dan campak. Dan waktu pemberiannya usia bayi 0 sampai 9 bulan. Kemudian yang kedua, imunisasi lanjutan. Contohnya seperti DPT, campak, polio anak. Kemudian waktu yang diberikan pada anak usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian yang ketiga, imunisasi tambahan. Contoh imunisasi tambahan seperti influenza, HPV, COVID-19. Waktu yang diberikan yaitu sesuai program. Kemudian yang keempat, imunisasi khusus.
Contoh imunisasi khusus yaitu seperti tetanus toksoid atau TT pada ibu hamil. Waktu pemberian imunisasi khusus yaitu sesuai kondisi. Nah, kita juga bisa melihat gambar yang sudah ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian di sini ada penyuluhan sebelum dan sesudah imunisasi. Jadi di sini kita sebagai bidan sebelum memberikan imunisasi, kita harus menjelaskan manfaat dan efek samping ringan yang mungkin terjadi. Kemudian pastikan anak dalam kondisi sehat. Kemudian memberitahu jadwal dan dosis vaksin. Nah, sesudah imunisasi kita sebagai bidan harus menganjurkan ibu tetap menyusui, kemudian mengkompres hangat di tempat suntikan bila nyeri, kemudian segera lapor jika ada reaksi berat atau demam tinggi, kejang pembengkakan ekstrim. Kemudian di sini ada pemberian imunisasi. Yang pertama, persiapan alat steril dan vaksin. Yang kedua, verifikasi identitas dan kondisi anak. Yang ketiga, lakukan penyuntikan sesuai jenis imunisasi, intravena, subkutan, intramuskular, dan oral. Yang keempat, amati anak minimal 30 menit pasca vaksinasi. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan pelaksanaan imunisasi. Jadi, pencatatan dilakukan untuk memastikan semua sasaran mendapat vaksin sesuai jadwal. Formulir yang digunakan, yang pertama, kartu menuju sehat atau KMS. Yang kedua, buku register imunisasi. Yang ketiga, laporan bulanan ke puskesmas atau dinas kesehatan. Yang terakhir ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI adalah semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, belum tentu disebabkan oleh vaksin. Jenis KIPI di sini ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ringan yaitu demam, nyeri, dan bengkak ringan. Yang kedua sedang, yaitu demam tinggi, muntah, dan kejang ringan. Yang ketiga berat, yaitu di sini berat itu seperti reaksi alergi berat, syok anafilaksis sangat jarang. Nah, untuk penanganan KIPI di sini ada KIPI ringan dan KIPI berat. KIPI ringan yaitu menggunakan kompres hangat atau cukup cairan. Yang kedua KIPI berat yaitu rujuk segera ke fasilitas kesehatan.